Halo anime lovers semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Selamat datang di channel Characters Life Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kisah hidup Madara Uchiha. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan video-video lainnya. Baik, langsung saja ke pembahasan. Madara Uchiha adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di anime Naruto. Ia terlahir ke dunia di mana dunia ninja sedang dalam keadaan perang. Madara memiliki 5 saudara dan ia merupakan anak pertama. Ayah Madara bernama Tajima Uchiha. Ayahnya selalu mengajak Madara dan saudara-saudaranya ke medan pertempuran, di mana hal itu membuat Madara harus kehilangan 3 saudaranya. Sekarang yang tersisa hanyalah Izuna. Oleh karena itu, Madara sangat menyayanginya lebih dari apapun. Pada suatu hari, Madara pergi ke sebuah sungai untuk mengisi waktu luang. Di sana, ia melempar sebuah batu ke seberang sungai. Tiba-tiba, muncul seorang anak laki-laki di hadapan Madara. Anak tersebut adalah Hashirama. Mereka berdua memperkenalkan diri masing-masing tanpa menyebutkan asal-muasal klan mereka, karena klan Uchiha dan klan Senju sedang ada konflik peperangan. Pada suatu hari, adik Hashirama yang bernama Itama mati di medan pertempuran. Hal itu membuat Hashirama sangat sedih. Kemudian, ia bertemu kembali dengan Madara di tepi sungai. Ia menceritakan kalau adiknya sudah mati karena perang. Madara yang mendengar hal itu, ia juga menceritakan kisahnya jika ia sudah kehilangan 3 adiknya di medan peperangan. Madara sangat sedih akan hal itu. Ia mengungkapkan semua isi hatinya kepada Hashirama jika ia ingin sekali mengakhiri peperangan tersebut. Ia tidak ingin lagi melihat anak-anak seusianya dipaksa untuk ikut bertarung. Mendengar perkataan Madara, Hashirama terkejut karena ia juga memiliki harapan yang sama, yaitu menginginkan sebuah perdamaian. Seiring berjalannya waktu, mereka sering bertemu di tempat yang sama, menceritakan keluh kesah mereka. Mereka juga sering bermain bersama, sampai pada akhirnya mereka menjalin sebuah persahabatan dan memiliki mimpi yang sama. Terkadang, mereka juga membahas masa depan dunia shinobi. Mereka juga berencana suatu saat nanti akan membangun sebuah desa di mana anak-anak tidak lagi pergi ke medan pertempuran. Sementara itu, ayah Hashirama yang bernama Butsuma menaruh rasa curiga kepada anaknya, karena anaknya berteman dengan orang yang mereka tidak tahu identitas klannya. Butsuma pun mencari identitas Madara tanpa sepengetahuan Hashirama. Pada akhirnya, ia menemukan sebuah fakta jika Madara berasal dari klan Uchiha dan Madara merupakan shinobi yang sangat berbakat. Sontak, hal itu membuat Butsuma sangat marah. Kemudian ia memberikan misi kepada Hashirama untuk membunuh Madara Uchiha. Madara Uchiha yang juga sudah mengetahui jika Hashirama berasal dari klan Senju memilih untuk mengubur semua impiannya dan memutuskan persahabatannya dengan Hashirama Senju. Karena emosi dan tekad Madara yang sangat kuat, hal itu memicunya untuk membangkitkan mata Sharingan. Waktu terus berlalu, klan Senju dan klan Uchiha terus-menerus melakukan pertempuran. Terlihat Madara sama sekali tidak bisa mengalahkan Hashirama. Meskipun Madara sudah membangkitkan mata Mangekyo Sharingannya, kekuatan itu saja tidak cukup untuk menandinginya. Di sisi lain, meskipun Hashirama unggul dalam pertarungan, ia tidak mau membunuh Madara karena ia masih menganggap Madara sebagai sahabatnya, dan ia ingin suatu hari nanti bisa mewujudkan mimpinya bersama-sama. Pertarungan antar klan tersebut terus berlanjut hingga pada akhirnya Hashirama dan Madara menjadi seorang pemimpin dari masing-masing klan mereka. Pada suatu hari, di saat pertempuran sedang berlangsung, adik Madara yaitu Izuna mati di tangan Tobirama. Ia mati akibat luka yang sangat parah. Sebelum Izuna menghembuskan nafas terakhirnya, ia memberikan mata Sharingannya kepada kakaknya. Hal itu membuat Madara mampu membangkitkan mata Eternal Mangekyo Sharingan. Hashirama yang mengetahui kematian Izuna, ia terus berusaha mengirimkan surat perjanjian perdamaian kepada Madara. Namun, Madara tidak merespon hal itu. Ia terus melakukan pertempuran dan berniat untuk membalas dendam kematian adiknya. Tetapi semua yang dilakukan Madara sia-sia. Ia akhirnya dikalahkan kembali oleh Hashirama. Tobirama yang melihat kekalahan Madara langsung ingin membunuhnya. Namun
tindakannya itu langsung dihentikan oleh Hashirama. Karena Hashirama masih menaruh harapan besar kepada Madara. Pada saat itu, Hashirama memberikan pertanyaan kepada Madara, apa yang harus ia lakukan agar peperangan segera berakhir. Madara pun menjawab dan memerintahkan Hashirama untuk membunuh adiknya sendiri atau Hashirama membunuh dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Hashirama pun tersenyum dan ia langsung mencoba membunuh dirinya sendiri. Madara yang melihat tekad Hashirama tersebut langsung menghentikannya dan ia pun menuruti ajakan Hashirama untuk berdamai. Pada akhirnya, klan Uchiha dan klan Senju melakukan perjanjian perdamaian. Di hari berikutnya, Madara dan Hashirama membangun sebuah desa dan mereka beraliansi dengan negara api. Karena sudah beraliansi, negara api meminta satu orang untuk memimpin desa tersebut. Hashirama mempercayakan semuanya kepada Madara. Ia ingin Madara menjadi Hokage atau pemimpin desa tersebut. Hal itu disambut baik oleh Madara. Kemudian, Madara menamai desa tersebut dengan nama Desa Konohagakure no Sato, atau yang berarti desa daun tersembunyi. Sementara itu, Tobirama yang mengetahui jika kakaknya menunjuk Madara sebagai pemimpin desa menolak dengan keras keputusan tersebut. Ia ingin pemilihan pemimpin desa atau Hokage harus dilakukan secara demokrasi, hingga pada akhirnya Hashirama lah yang ditetapkan sebagai Hokage. Setelah Hashirama menjadi Hokage, hal itu membuat Madara mengkhawatirkan masa depan klannya sendiri. Karena Madara meyakini setelah Hashirama menjadi Hokage, maka Tobirama lah yang akan menjadi Hokage berikutnya. Jika hal itu sampai terjadi, maka kemungkinan besar klan Uchiha akan dilenyapkan oleh Tobirama. Agar hal itu tidak terjadi, Madara mengajak rekan-rekan klan Uchiha untuk keluar dari desa Konoha. Sayangnya, semua anggota klan Uchiha menolak ajakan Madara dan mereka tidak mempercayainya lagi. Hal itu membuat Madara sangat kecewa. Pada suatu hari, Madara pergi ke tempat peninggalan batu Uchiha. Dengan kemampuan mata Sharingan-nya, Madara mampu menguraikan kata-kata peninggalan batu tersebut. Pesan yang terukir dari batu tersebut ialah untuk memandu klan Uchiha menuju kesejahteraan. Kemudian, Madara pun menghampiri Hashirama. Ia menyatakan kalau dia akan memilih jalan impiannya sendiri dan ia akan meninggalkan desa Konoha. Di saat Madara meninggalkan desa, negara-negara lain mulai membangun sistem yang sama dengan desa Konoha. Hashirama dan para pemimpin desa lainnya melakukan pertemuan untuk pertama kalinya. Pertemuan itu memiliki tujuan untuk membahas perjanjian perdamaian untuk kelima negara besar. Tetapi setelah perjanjian tersebut disahkan, Madara yang mengetahui hal tersebut mulai bertindak di belakang layar. Ia mulai menyerang desa Iwagakure dan ia mengatakan tidak ada yang namanya perjanjian perdamaian. Yang boleh mereka lakukan hanyalah tunduk kepada desa Konoha. Setelah itu, dalam perjalanan untuk mewujudkan impiannya yaitu mengalahkan Hashirama, Madara bertemu dengan Kyuubi. Ia pun langsung mengendalikannya menggunakan kekuatan mata Sharingan-nya. Dan ia berencana menggunakan kekuatan Kyuubi saat bertarung melawan Hashirama. Hari terus berganti. Akhirnya Madara bertemu dengan Hashirama di lembah akhir. Di sana, mereka berdua kembali beradu kekuatan. Mereka berdua melakukan pertarungan yang sangat dahsyat, sampai membuat kerusakan yang sangat besar. Meskipun Madara memanfaatkan kekuatan Kyuubi untuk melawan Hashirama, semua itu hanya sia-sia. Ia tetap tidak bisa mengalahkan kekuatan Hashirama. Pada akhirnya, ia kembali dikalahkan olehnya. Tetapi, kali ini Hashirama tidak memberikan ampun kepada Madara. Di akhir pertempuran, ia menusuk Madara hingga mati. Setelah Madara dinyatakan meninggal, mayatnya langsung disembunyikan oleh Tobirama di suatu tempat. Hal itu ia lakukan agar tidak ada orang yang memanfaatkan tubuh Madara. Namun, kenyataannya Madara tidak benar-benar mati. Pada saat ia bertarung dengan Hashirama, di momen-momen akhir kematiannya, Madara berhasil mengaktifkan Izanagi dan ia mengganti tubuhnya dengan seorang Bunshin. Tetapi, efek dari penggunaan Izanagi yaitu Madara harus mengorbankan satu mata kanannya. Setelah ia berhasil lolos dari kematiannya, Madara mengikuti pesan yang ada di peninggalan batu Uchiha tersebut, yaitu mencangkokkan sel Hashirama yang ia peroleh sebelumnya saat melawan Hashirama ke dalam tubuhnya sendiri. Bertahun-tahun kemudian,
efek dari sel Hashirama yang ia cangkokkan ke dalam tubuhnya akhirnya bereaksi. Sekarang, Madara berhasil membangkitkan mata Rinnegan. Berkat mata tersebut, Madara berhasil memanggil patung Gedomazo. Setelah itu, ia menghubungkan DNA Hashirama ke dalam patung tersebut, dan ia berhasil menciptakan manusia buatan yang disebut Zetsu putih. Waktu terus berlalu. Madara berusaha keras ingin mewujudkan rencananya yang disebut rencana mata bulan atau Mugen Tsukuyomi. Tetapi Madara menyadari tubuhnya yang sudah tua tidak sanggup lagi untuk mewujudkan rencana tersebut. Jadi ia berencana mencari anak yang akan melanjutkan rencananya. Pada suatu hari, Madara menemukan anak yang akan dia manfaatkan. Anak tersebut bernama Nagato. Ia berasal dari klan Uzumaki. Madara mentransplantasikan mata Rinnegan-nya kepada Nagato tanpa sepengetahuannya. Madara berharap kepada Nagato agar suatu saat nanti ia dibangkitkan lagi melalui kemampuan mata Rinnegan-nya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Kini Madara masih membutuhkan satu orang lagi untuk melanjutkan misinya dan bertindak sebagai Madara. Hal itu ia lakukan agar bisa membimbing Nagato untuk mencapai tujuannya. Sembari menunggu orang yang tepat untuk melanjutkan misinya, Madara menghubungkan dirinya ke patung Gedomazo untuk memperpanjang usianya. Selain itu, Madara juga memantau desa Konoha sambil mencari orang yang tepat yang akan menggantikan dirinya. Pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga berlangsung, Madara melihat seorang anak yang sedang tertimpa batu yang sangat besar. Anak tersebut bernama Obito dan ia berasal dari klan Uchiha. Madara pun langsung memerintahkan Zetsu putih untuk membantunya dan membawanya ke persembunyiannya. Sesampai di tempat persembunyiannya, Madara langsung mengobati luka-luka yang ada pada tubuh Obito dengan mentransplantasikan sel Hashirama. Pada saat itu juga, Madara menanamkan segel kutukan terlarang ke jantung Obito. Segel tersebut berfungsi untuk mengontrol Obito layaknya seperti boneka. Saat Obito tersadar, ia terlihat ketakutan, tetapi ia merasa berhutang budi kepada Madara karena telah menyelamatkan nyawanya. Oleh sebab itu, Obito bersedia melakukan apapun untuk membantu Madara. Madara pun berkata, "Masih terlalu cepat untuk berterima kasih. Aku mengharapkan dirimu membalas hutang ini kepadaku di kemudian hari." Perlahan, Obito mulai bangkit dari tempat tidurnya. Ia juga berlatih beberapa jutsu dengan bantuan Zetsu putih. Pada masa itu, Madara mulai mencuci otak Obito. Ia juga menceritakan kenyataan pahit dunia ini. Selain itu, ia juga mengatakan rencananya untuk menciptakan perdamaian dunia. Obito yang mendengarkan semua cerita Madara tidak menanggapinya dengan serius. Ia hanya ingin cepat sembuh dan kembali ke Konoha untuk bertemu dengan teman-temannya, terutama Rin. Pada suatu hari, Madara merencanakan sesuatu. Ia mulai memanipulasi Shinobi Kirigakure melalui Zetsu dengan membuat skenario Rin sebagai korbannya dan membuat kejadian agar Rin mati di tangan temannya sendiri, yaitu Kakashi Hatake. Setelah semua rencananya siap, Zetsu langsung memberitahu Obito jika Kakashi dan Rin sedang dalam bahaya. Kemudian Obito langsung pergi ke lokasi kejadian bersama dengan Zetsu. Sesampai di tempat tersebut, Obito langsung melihat pemandangan yang membuat hatinya hancur. Ia melihat Kakashi membunuh Rin dengan sebuah chidori. Dengan kematian Rin, hal itu membuat Obito dan Kakashi membangkitkan Mangekyou Sharingan. Obito yang tidak terima dengan semua hal ini mulai merasakan apa yang dikatakan Madara. Setelah kejadian itu, Obito kembali menemui Madara dan ia mengatakan kepada Madara jika ia tertarik dengan semua rencananya. Madara sangat senang mendengar pernyataan tersebut. Kemudian, ia kembali menjelaskan rencana mata bulan, sejarah Rikudo Senin beserta monster Jubi. Setelah Madara menceritakan semua yang ia tahu, Madara langsung menyuruh Zetsu untuk memandu Obito agar semua rencananya berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Madara juga menyuruh Obito untuk menggunakan namanya sebagai identitas dirinya sampai Madara dibangkitkan kembali. Karena Madara sudah menyerahkan semua mimpinya kepada Obito, ia pun langsung memutuskan hubungannya dengan patung Gedomazo. Dan hal itu membuat ia menghembuskan nafas terakhirnya. Waktu terus berlalu. Perang Dunia Shinobi keempat akhirnya pecah. Madara kini dibangkitkan kembali melalui Edo Tensei oleh Kabuto.
Kabuto membangkitkan tubuh Madara sama seperti masa kejayaannya dulu waktu muda. Ia menjelaskan kalau Madara merupakan Edo Tensei yang paling sempurna. Madara yang menyadari tubuhnya dibangkitkan lagi melalui Edo Tensei langsung menguji kekuatannya. Madara langsung menerjang divisi keempat yang dipimpin oleh Gaara dan Onoki. Di sini terlihat Madara dengan mudahnya mengacak-acak semua pasukan aliansi shinobi. Setiap serangan yang diarahkan ke Madara, dengan gampangnya ia menghindarinya. Naruto yang juga berada di sana langsung menyerangnya menggunakan Rasen Shuriken. Tetapi hal itu membuat Madara mengaktifkan mata Rinnegan-nya. Dan dengan kekuatan Rinnegan, Madara menyerap serangan tersebut. Setelah Madara mengaktifkan mata Rinnegan-nya, ia kembali menguji kekuatan matanya dengan menjatuhkan sebuah meteor besar dari langit. Melihat kekuatan Madara yang luar biasa, membuat aliansi shinobi kehilangan semangat dan pasrah akan keadaan tersebut. Tetapi Onoki dan Gaara tidak patah semangat. Ia mengerahkan semua kekuatannya untuk menghentikan pergerakan meteor tersebut. Di saat mereka berhasil menahan meteor tersebut, Madara kembali menjatuhkan meteor yang lain tepat di atas meteor yang pertama. Dan serangan tersebut berhasil meluluhlantahkan aliansi shinobi tersebut. Tidak mau menunggu lama, Madara langsung mencari Kyuubi. Namun, ia sudah mengetahui jika Kyuubi sudah disegel di tubuh Naruto. Madara langsung menguji kekuatan Naruto dengan jurus Mokuton. Di saat momen itu, Kyuubi memberikan sebagian cakranya kepada Naruto untuk melawan Madara. Sehingga jurus Madara berhasil dihentikan. Madara kembali menyerangnya, tetapi kini serangan tersebut digagalkan oleh para Kage. Kage dari semua desa bersatu untuk melawan Madara. Madara yang melihat kedatangan mereka untuk melawannya terlihat sedikit terkejut, karena baginya ini adalah momen yang langka. Kali ini Madara ingin menguji seberapa kuat para Kage di era tersebut. Naruto yang juga berada di sana menyerahkan semuanya kepada para Kage, dan oleh sebab itu Naruto pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan misi yang lainnya. Pada saat pertarungan melawan 5 Kage, Madara terlihat sangat santai menghadapinya. Bahkan saat Madara mengeluarkan salah satu jurus Mokutonya, para Kage terlihat pingsan karena racun yang dikeluarkan dari jurus tersebut. Walaupun Madara sangat kuat, semangat para Kage tidak pernah luntur. Meskipun mereka keracunan akibat jurus Madara, Onoki berusaha bangkit dan dengan kekuatan yang ia miliki, ia berusaha menyerang Madara. Dan hal itu berhasil mengenai tubuh Madara. Tetapi dengan cepat tubuh Madara kembali normal. Para Kage yang melihat tubuh Madara sangat kaget, karena ia melihat ada wajah Hashirama di dadanya Madara. Madara yang mengetahui jika Tsunade adalah cucu dari Hashirama, ia berencana ingin membunuhnya terlebih dahulu. Ia mengejek Tsunade karena Tsunade tidak bisa menggunakan Mokuton. Dan ia mengatakan jika kemampuan medisnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Hashirama. Mendengar perkataan Madara membuat Tsunade sangat marah. Dan dengan kekuatan yang ia punya, ia langsung menyerangnya dengan tendangan yang sangat keras sehingga berhasil mematahkan tulang-tulang Susanoo milik Madara. Sementara Kage yang lainnya berusaha membantu Tsunade. Saat Madara terpental karena tendangan dan pukulan Tsunade, Gaara yang melihat kesempatan itu langsung menyegelnya dengan kekuatan pasirnya. Dan Madara pun berhasil disegel. Para Kage merasa sangat senang karena Madara sudah berhasil disegel. Tetapi tiba-tiba Madara menusuk Tsunade dengan pedang Susanoo-nya dari bawah. Semua Kage sangat kaget akan hal itu. Ternyata Madara yang disegel Gaara sebelumnya hanyalah bunshinnya saja. Tsunade yang tertusuk pedang Susanoo berhasil mengatasi serangan tersebut dengan mematahkan pedangnya dan menyembuhkan luka-luka di tubuhnya dengan cepat. Hal itu membuat Madara mengakui kekuatan Tsunade. Sementara itu, Onoki yang melihat kesempatan bagus langsung menyerang Madara. Tetapi dengan mudahnya Madara menyerap semua serangannya. Perang antara Madara dan 5 Kage terus berlangsung. Kali ini Madara ingin menambah jumlah dirinya untuk menyerang para Kage. Ia membuat bunshin sebanyak 25 orang. Madara bertanya kepada para Kage apakah mereka ingin melawan bunshinnya saja apa ditambah Susanoo. Karena tidak ada jawaban, Madara langsung menambahkan 25 Susanoo. Jadi
bisa dikatakan setiap Kage akan melawan 5 Susanoo sekaligus. Para Kage terlihat lemas dan mereka pikir tidak ada harapan untuk menang. Tetapi hanya Onoki yang memiliki semangat yang tinggi. Ia menggunakan sisa cakranya untuk memusnahkan semua Susanoo tersebut. Madara yang melihat semangat Onoki, ia ingin mematahkan semangatnya tersebut dengan cara menunjukkan wujud Susanoo yang sempurna. Madara pun langsung menunjukkannya. Para Kage yang melihat wujud sempurna dari Susanoo merasakan kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Madara. Saat Madara ingin menyerang para Kage, tiba-tiba hal aneh terjadi pada dirinya. Perlahan, Susanoo-nya menghilang dan dirinya juga perlahan memudar. Hal itu dikarenakan orang yang membangkitkan Edo Tensei berhasil dikalahkan oleh Itachi dan Sasuke. Selain Madara, para Edo Tensei yang lainnya juga mulai menghilang. Meski jurus Edo Tensei berhasil dihentikan, Madara yang sudah mengetahui segel tersebut, ia bisa membatalkan pelepasan jurus Edo Tensei, sehingga ia masih bisa bertahan. Oleh karena itu, Madara pun memutuskan untuk mengakhiri pertarungan melawan 5 Kage. Dengan serangan terakhir, Madara berhasil melumpuhkan semua Kage dan kemudian ia meninggalkan area tersebut. Madara langsung menuju ke tempat Obito. Madara yang melihat patung Gedo dipaksa berubah ke bentuk Jubi oleh Obito membuat ia bertanya-tanya, "Kenapa kau buru-buru sekali? Padahal Kyuubi dan Hachibi belum kau segel. Apakah kau punya alasan tersendiri? Tetapi tindakanmu kali ini sangatlah gegabah." Pada saat itu, Madara juga menanyakan keberadaan Nagato. Obito pun menceritakan semua yang sudah terjadi, bahwa Nagato telah berkhianat. Mendengar jawaban Obito membuat Madara sedikit kecewa. Tanpa berbasa-basi, Madara langsung menggunakan Mokuton berbentuk naga untuk menangkap Hachibi dan Kyuubi. Cakra mereka perlahan diserap oleh kekuatan Madara. Guru Gai yang berada di sana langsung membantu Naruto dan Hachibi untuk lepas dari Mokuton Madara. Setelah Naruto berhasil lepas dari serangan Madara, ia langsung menyerang patung Gedomasu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Patung tersebut sudah bertransformasi menjadi Jubi. Kebangkitan monster Jubi membawa suasana yang mencekam. Madara dan Obito pun langsung menaiki monster tersebut untuk mengendalikannya. Pertarungan semakin sengit dan pada akhirnya Naruto dan teman-temannya kehabisan cakra. Di saat Jubi ingin menyerang mereka dengan Bijudama, tanpa disangka serangan mereka meleset ke arah lain. Hal itu dikarenakan kemampuannya Ino. Ino dan aliansi shinobi datang di waktu yang tepat. Ino menggunakan kekuatannya untuk masuk ke tubuh Obito walaupun hanya sesaat untuk mengendalikannya. Madara dan Obito melihat semua aliansi shinobi berkumpul menjadi satu hanya untuk mengalahkannya. Aliansi shinobi langsung menyerang monster tersebut dengan seluruh kekuatan mereka. Awalnya, monster Jubi tidak bisa bergerak karena serangan kombinasi mereka. Meskipun serangan bertubi-tubi ke arah Jubi, hal itu tidak ada apa-apanya. Semuanya terasa sia-sia saat monster Jubi mulai mengeluarkan kekuatannya. Jubi mulai memasuki bentuk keduanya, dan hal itu membuat ia bertambah lebih kuat dan sulit untuk dikendalikan. Madara dan Obito menggunakan sel Hashirama untuk mempermudah mengendalikan Jubi. Kemudian, Madara dan Obito menggunakan Bijudama untuk mencari lokasi otak dari aliansi shinobi. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil menghancurkannya. Pertarungan antara Madara, Obito dan aliansi shinobi semakin seru. Sementara itu, Sasuke, Orochimaru dan timnya membangkitkan Hokage-Hokage terdahulu untuk membantu menghentikan peperangan tersebut. Madara yang mampu merasakan kehadiran cakra Hashirama terlihat sangat senang karena ia ingin sekali bertarung kembali melawan Hashirama. Saat kehadiran Hashirama di medan perang, Madara langsung menghampirinya dan mengajaknya untuk bertarung. Tetapi Hashirama menolak ajakan Madara. Ia ingin mengurus Jubi terlebih dahulu. Pada saat itu, Hashirama mengirimkan bunsinya untuk bertarung melawan Madara. Tetapi Madara mengatakan ia tidak ingin bertarung melawan bunsinya. Ia hanya menunggu Hashirama yang asli. Sementara itu, Obito berhasil melepaskan segel kutukan yang diberikan Madara.
Obito melepaskan segel tersebut penuh perjuangan dan hampir mati. Saat Madara melihat Obito hampir mati, ia langsung menyuruhnya menggunakan Rinne Tensei untuk menghidupkan diri Madara ke manusia seutuhnya. Tetapi Obito menolak hal tersebut. Ia malah menyegel monster Jubi ke tubuhnya sendiri. Hal itu membuat Obito bertransformasi menjadi Jinchuriki ekor 10. Kekuatan Obito meningkat drastis. Walaupun Jinchuriki Jubi Obito belum sempurna, tetapi kekuatannya mampu mengalahkan para Hokage terdahulu. Hashirama yang melihat hal tersebut langsung ingin membantu mengalahkan Obito. Tetapi pada saat itu ia dihadang oleh Madara. Madara sudah lama menunggu Hashirama. Ia tidak mau lagi menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, Hashirama langsung melawannya. Pertarungan pun segera dimulai. Dua legenda shinobi kembali mengguncang medan pertempuran. Pertarungan mereka disaksikan oleh para shinobi yang berada di sana. Pada saat pertempuran berlangsung, Madara menceritakan asal-usul tentang pohon Shinju kepada Hashirama. Hashirama yang mendengarkan semua cerita Madara sangat terkejut. Ia menanyakan lagi, dari mana ia mengetahui tentang pohon Shinju. Madara pun menjawabnya bahwa ia mengetahui semuanya dari batu peninggalan klan Uchiha. Kemudian Madara juga menceritakan tujuan utamanya, yaitu ingin menggunakan pohon Shinju sebagai sarana untuk menciptakan genjutsu terkuat. Ia juga mengatakan kalau dia akan menghentikan Obito, lalu bertukar posisi dengannya. Oleh karena itu, Madara membutuhkan cakra senjutsu Hashirama agar kekuatannya bertambah. Hashirama yang sudah mengetahui rencana Madara langsung menginformasikan kepada seluruh aliansi shinobi untuk menebang pohon Shinju secepatnya. Sementara itu, Naruto dan Sasuke dan Hokage lainnya masih melawan Obito. Pertarungan semakin sengit, tetapi pada akhirnya mereka berhasil memojokkan Obito. Begitu juga dengan Madara. Hashirama berhasil menghentikan Madara untuk sementara waktu. Di saat yang bersamaan, Madara yang mengetahui kekalahan Obito langsung memerintahkan Setsu untuk mengambil alih tubuh Obito dan memaksanya menggunakan Rinne Tensei kepada Madara, sehingga Madara berhasil hidup kembali. Di saat Madara kembali menjadi manusia seutuhnya, hal itu membuat Madara menjadi lebih kuat. Selain itu, mata Rinnegan bekas Edo Tensei-nya perlahan menghilang. Karena Madara tidak memiliki mata, jadi ia memanfaatkan cakra senjutsu milik Hashirama. Dengan kekuatannya, ia menyerap cakra Hashirama, sehingga ia mampu merasakan cakra sensorik seseorang. Dengan tubuh aslinya dan ditambah dengan cakra Hashirama, Madara langsung ingin menyegel ke-9 biju yang ada. Ia bertarung melawan 9 biju yang ada secara bersamaan. Meskipun ia bertarung tanpa mata, ia mampu mengimbangi kekuatan ke-9 biju tersebut. Sampai akhirnya salah satu tangan Madara terputus. Tetapi di saat momen tersebut, Setsu Putih memberikan mata Rinnegan yang ia dapatkan. Dengan mata tersebut, kini Madara tidak bisa dihentikan. Sekarang ia memanggil patung Gedomazo untuk menyegel ke-9 biju tersebut. Sebelum itu, Madara menggunakan kekuatan mata Rinnegannya untuk menyerang semua biju. Hal itu membuat para biju terjatuh ke tanah. Dan di waktu itu juga, Madara langsung mengeluarkan 9 rantai dari patung Gedomazo. Rantai tersebut langsung mengikat para biju dan menarik ke dalam patung Gedomazo. Pada akhirnya, Madara berhasil menangkap semua monster biju. Tak lama setelah menangkap para biju, Tobirama membuat serangan kejutan kepada Madara. Akan tetapi, Madara berhasil menangkis serangan tersebut. Walaupun sudah lewat bertahun-tahun, Madara masih memiliki dendam kepada Tobirama karena ia telah membunuh adik kesayangannya, yaitu Izuna. Sementara itu, Hashirama meminta Sasuke untuk menghentikan Madara karena menurut Hashirama, Sasuke sangat mirip dengan Izuna. Kemungkinan hal itu bisa menghentikan Madara tanpa melakukan pertarungan. Tetapi sangat disayangkan, Madara malah menusuk Sasuke tepat di bagian organ vitalnya, sehingga membuat Sasuke sekarat. Naruto yang merupakan Jinchuriki Kyuubi juga mengalami hal yang sama. Ia juga sedang sekarat karena ia kehilangan cakra Kyuubi. Setelah tidak ada lagi yang mengganggunya, Madara menyerap Jubi ke dalam tubuhnya sendiri.
Kemudian Madara pun menjadi Jinchuriki Kyuubi yang sempurna. Setelah itu Madara pergi ke tempat Obito untuk mengambil mata Rinnegan-nya lagi satu. Di saat Madara bertemu dengan Obito, ia melihat ada yang berubah dengan sikapnya. Kini Obito tidak lagi berada di jalan Madara. Madara mencoba meyakinkannya lagi, mencoba memujuk Obito untuk melanjutkan impiannya bersama, yaitu membangkitkan Mugen Tsukuyomi. Di saat Madara mendekatinya, tiba-tiba Obito menyerang Madara dan ia berkata kalau dirinya sekarang adalah Obito, seorang anak yang memiliki impian menjadi Hokage. Akibat serangannya ke Madara, Obito berhasil mendapatkan beberapa bagian cakra biju dari Madara. Kemudian Obito dan Kakashi menggunakan Kamui secara bersamaan untuk memindahkan dirinya dan juga Naruto ke dalam dimensi. Di waktu yang bersamaan, Guru Gai datang ke tempat pertarungan. Ia ingin membantu untuk melawan Madara. Mereka memberitahu Gai kalau Senjutsu dan Taijutsu saja yang mempan untuk menyerang Madara. Setelah mendengar hal itu, Gai pun langsung membuka gerbang ke-7, lalu menyerang Madara menggunakan Hirudora. Namun, serangan tersebut tidak terlalu berdampak kepada Madara. Gai yang mengetahui bahwa dirinya saja yang dapat diandalkan di situasi ini, dia pun memutuskan untuk menggunakan seluruh kemampuannya. Sudah saatnya monster merah dari Konoha beraksi. Gai pun bersiap untuk membuka gerbang ke-8, yaitu Hachimon Tonko. Dengan kekuatan penuh, Gai menyerang Madara sehingga membuat tanduk kiri Madara hancur. Walaupun begitu, Madara terus berusaha menahan serangan dari Gai. Shinobi yang lainnya membantu Gai untuk mengalahkan Madara. Dengan bantuan mereka, Gai berhasil mendarahkan pukulan telak kepada Madara. Dan hal itu membuat Madara terpojok. Setengah dari tubuh Madara hancur akibat serangan tersebut. Ia hanya tertawa melihat Gai. Ia merasa sangat senang karena ia bisa bertarung melawan pengguna Hachimon Tonko. Setelah melihat kekuatannya, Madara pun mengakui kehebatannya. Sekarang Madara ingin mengakhiri pertempuran tersebut. Melihat kondisi Gai yang semakin melemah, ia pun langsung melayangkan sebuah serangan. Akan tetapi tiba-tiba Naruto muncul dan menendang serangan tersebut. Kemudian Naruto langsung menyerang Madara dengan sebuah pukulan dan kemudian disusul dengan Rasengan. Hal tersebut membuat Madara terpental dan merobohkan pohon Shinju. Di saat pohon tersebut akan tumbang, Madara merasakan kalau pohon itu mencoba berbicara dengannya. Madara pun melakukan apa yang diminta pohon Shinju tersebut. Hingga pada akhirnya Madara menyerap pohon Shinju dan ia memperoleh kekuatan baru. Setelah menyerap pohon itu, tinggal satu langkah lagi untuk membangkitkan Mugen Tsukuyomi, yaitu ia harus mendapatkan mata Rinnegan-nya lagi satu yang masih dibawa oleh Obito. Pada saat Madara ingin pergi ke tempat Obito, ia dihadang oleh Naruto dan Sasuke. Mereka pun kembali bertarung. Madara yang melihat mata Tomoe Rinnegan Sasuke berkeinginan untuk merebutnya. Namun, yang mengejutkannya, Sasuke langsung menggunakan kekuatan mata barunya untuk berpindah tempat dengan pedangnya. Kemudian, Sasuke memindahkan tubuh Madara ke tempat serangan dari Naruto dan Sasuke. Tetapi, Madara berhasil menghindarinya dengan bertukar bayangan dengan limbonya. Setelah berhasil melarikan diri dari serangan Naruto dan Sasuke, kini Madara menuju ke tempat Kakashi. Madara akan mencuri mata Sharingan-nya agar ia bisa masuk ke dimensi Obito. Pada saat itu, Obito yang sedang berada di dimensinya menyuruh Sakura untuk menghancurkan mata Rinnegan-nya. Tetapi Sakura sangat ragu untuk melakukannya karena ia menganggap Obito sebagai bagian dari aliansi Shinobi. Tidak menunggu lama, Madara pun berhasil memasuki dimensi Obito. Ia langsung menyerang Sakura dan Obito. Tetapi dengan kekuatan matanya, Obito menyelamatkan Sakura dengan mengeluarkan Sakura dari dimensinya. Madara menjelaskan semua yang sudah terjadi kepada Obito. Ia menjelaskan kalau ia sudah memanipulasi Obito sejak pertama kali ia bertemu. Ia menceritakan kalau ialah yang merencanakan kematiannya Rin. Madara juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada Obito karena ia sudah berhasil menghancurkan segel kutukan terlarang di jantungnya. Setelah menceritakan semuanya, Madara langsung merebut Rinnegan-nya. Kemudian, Setsu Hitam mengendalikan tubuh Obito untuk melakukan Kamui dan mengeluarkan Madara dari dimensi tersebut.
Madara yang sudah mendapatkan semuanya tidak mau membuang-buang waktu lagi. Ia langsung ingin mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Sebelum itu, Madara menggunakan salah satu jutsunya untuk menahan Naruto dan Sasuke. Selanjutnya, Madara pergi ke atas mendekati bulan agar bisa mengaktifkan genjutsu terkuat yaitu Mugen Tsukuyomi. Sebelum itu, ia membangkitkan mata Rinne Sharingan-nya terlebih dahulu. Pada akhirnya, rencananya pun berjalan sesuai dengan keinginannya. Seluruh aliansi shinobi dan semua orang yang terkena cahaya rembulan akhirnya terjebak di alam mimpi dan perlahan menyatu dengan pohon Shinju, terkecuali tim 7. Tim 7 berhasil menghindari genjutsu tersebut karena mereka berlindung di bawah Susanoo milik Sasuke. Beberapa saat kemudian, cahaya bulan tersebut mulai menghilang. Tim 7 keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, Madara mendeklarasikan dirinya sebagai penyelamat dunia. Karena dengan jutsu tersebut peperangan sudah berakhir selamanya. Perdamaian yang diimpikannya pun akhirnya terwujud. Di saat momen tersebut, tiba-tiba Setsu hitam yang berada di belakangnya menusuk tubuh Madara. Setsu pun menceritakan semuanya kalau ia sudah memanipulasi. Ia memanfaatkan Madara untuk mencapai tujuannya yaitu membangkitkan Kaguya. Setsu juga menceritakan tulisan di batu peninggalan Uchiha. Dialah yang sudah merubah semua tulisan tersebut agar bisa menjalankan rencananya. Dan ia juga menjelaskan bahwa Setsu putih yang pernah Madara ciptakan sebelumnya adalah para korban yang terkena Mugen Tsukuyomi zaman dulu. Perlahan, Setsu hitam mulai mengambil alih tubuh Madara dan mulai menyerap semua cakra aliansi shinobi yang ada di pohon Shinju. Melihat hal itu, Naruto dan Sasuke mencoba menghentikan Madara, akan tetapi usahanya gagal. Tak lama setelah itu, Setsu hitam langsung berpindah ke tubuh Madara. Tubuh Madara mengalami perubahan drastis karena menampung cakra yang terlalu besar hingga membuatnya membengkak. Pada akhirnya, tubuh Madara berubah menjadi Kaguya Otsutsuki. Kini, Naruto dan teman-temannya yang tersisa akan menghadapi masalah yang lebih mengerikan. Mereka akan berhadapan dengan Kaguya Otsutsuki. Pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit, hingga pada akhirnya Naruto dan teman-temannya berhasil menjegal Kaguya bersama dengan Setsu hitam. Pada saat proses itu, para biju yang sebelumnya disegel berhasil terbebas. Sementara itu, ekor 10 memuntahkan tubuh Madara. Setelah kejadian itu, Rikudo Senin mengeluarkan mereka semua dari dimensi Kaguya termasuk Madara. Di saat itu, Rikudo Senin tidak bisa menyelamatkan Madara karena walaupun hanya sebentar, Madara tetaplah seorang Jinchuriki. Seorang Jinchuriki yang monster bijunya telah dikeluarkan dari tubuhnya, maka nyawanya tidak akan bisa tertolong. Hashirama yang juga berada di sana langsung mendekati Madara. Mereka memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengobrol. Madara mengatakan kepada Hashirama, jalan yang kau pilih mungkin adalah jalan yang benar. Impianku saat ini telah mati, sedangkan impianmu masih hidup. Kemudian Hashirama juga mengatakan bahwa dia masih menganggap Madara sebagai saudara. Tak lama lagi kita akan mati. Kita berdua bisa minum bersama dengan tenang di alam sana sebagai sahabat perang. Tidak lama kemudian, Madara pun menghembuskan napas terakhirnya. Baik, itulah kisah hidup Madara Uchiha. Jika kalian memiliki pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.